Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kelima untuk mata kuliah farmaseutika dasar. Setelah pada pertemuan terakhir itu kita mempelajari tentang resep dan kelengkapannya, kita lanjutkan lagi masih tentang resep, tetapi itu adalah kopi resepnya ya. Jadi nanti akan ditemukan formatnya itu ada berupa lembar resep asli dan ada yang kopi resep ya. Kalau tadi resep asli, berarti kalau yang kopi resep ini adalah salinan dari resep aslinya tadi ya. Oke, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa itu mengetahui apa definisi dari kopi resep, mengetahui format kopi resep. Format ini lebih ke bagian-bagiannya nanti ya. Kemudian apa sih bedanya dengan format dari resep? Yang keempat, kelengkapannya. Apa saja yang harus ada di dalam suatu format resep tersebut. Yang sekaligus juga nanti dia akan membedakan dengan format resep. Dan yang terakhir itu adalah tahu cara membuat kopi resep. Mungkin di offline itu ada di salah satu resep, seharusnya itu sudah ditempelkan kopi resepnya. Mudah-mudahan sudah mengangsur. Jikalau pada saat offline kemarin masih belum dibuatkan kopi resepnya. Oke, kita langsung masuk ke materi tentang salinan atau kopi resep, atau istilahnya itu adalah apograf. Perlakuannya sama dengan kertas resep asli dan memuat informasi apotek meliputi nama dan alamat, nama dan SIK apoteker pengelola apoteknya, paraf apa, nomor dan tanggal pembuatan resep, tanda date ya. Jadi ini yang terbaru ya, tanda date. Jika di resep itu tidak ada tanda date, artinya tanda tutup resepnya paraf dokter saja gitu ya. Untuk obat yang telah diserahkan atau nedet untuk obat yang belum diserahkan. Salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep, pasien bersangkutan, apoteker dan petugas kesehatan yang berwenang. Sama juga seperti resep asli ya, kopi resep siapa-siapa saja yang dapat melihatnya, itu sama komponennya, dokter penulisnya sendiri, kemudian pasien yang bersangkutan, apoteker, TTK ataupun petugas kesehatan lain yang berwenang. Syarat penulisan kopi resep. Yang pertama itu atas permintaan dokter atau pasien. Jadi ada dua ya, kopi resep itu bisa ditulis atau bisa keluar jika jadi gini. Kalau resep kemarin yang nulis itu adalah dokter ya. Kalau kopi resep itu yang nulis adalah kita TTK ya. Jadi seorang TTK itu dapat membuatkan kopi resep jika ada permintaan dari dokter dan dari pasiennya sendiri. Untuk yang dari dokter itu akan ada tanda khususnya, itu adalah tanda iter atau pengulangan di resep asli. Tidak boleh diberikan salinan jika ada tanda NI. Oke, jadi yang pertama dulu, tanda ITER ini adalah penanda yang diberikan oleh dokter kepada kita TTK untuk dapat membuatkan kopi resepnya lagi. Ya, jadi kan tadi permintaan kopi itu dari dokter dan dari pasien. Kita bahas yang dari dokternya terlebih dahulu. Jika dokter yang meminta kopi resep, minta dibuatkan adanya kopi resep kemudian diberikan kepada pasien, kita sebagai TTK dapat melihatnya nanti di tanda di bagian resepnya itu ada tanda ITER. ITER artinya adalah pengulangan. Kemudian tanda NI ya, atau neiteratur. Di kertas resep asli tidak boleh diberikan salinan jika ada tanda NI. Tetapi ini pada kenyataan di lapangan, pasien itu masih ada yang bersikeras, dia minta tetap diberikan. Solusinya apa? Kita sebagai penyalin resep asli atau yang membuatkan kopi resep itu wajib menuliskan tanda detur ya. Hati-hati, wajib ditutup kopi resepnya itu dengan tanda detur. Artinya apa? Jika pasien mengambil resepnya ini dengan membawa kopi resep yang sudah kita tulis itu ke apotek lain, petugas apotek lainnya sudah tahu ini sudah selesai diambil, dan baiknya atau secara aturannya kan sudah diambil, tidak boleh diulang pula ya, artinya tidak dilayani, tidak bisa dilayani lagi. Artinya baiknya kita sarankan ke
pasiennya untuk konsultasi ke dokternya tentang pengobatannya. Ya, jadi sama seperti resep itu berlaku juga hanya untuk satu resep satu pasien, tidak bisa global. Kopi resep juga jangan mentah-mentah bisa dibuatkan kopi resep, kita tinggal ngambil ulang-ulang saja. Karena kondisi tubuh kita tentu berbeda daripada saat awal sekali menerima pengobatan dengan dalam jangka waktu setelah pengobatan itu, ya. Tetapi kita masih mau mengulangnya lagi. Jadi saran terbaiknya adalah minta untuk dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokternya. Artinya apakah resepnya bisa dilanjutkan atau ada perubahan dari resepnya oleh si dokter. Oke. Yang poin ketiga, bila ada obat yang belum ditebus seluruhnya, ya. Jadi di dalam resep itu tanda R itu bisa lebih dari 1, 2, atau bahkan untuk penyakit yang kronis itu bisa sampai 5 ataupun 7 tanda R. Nah, yang bisa dibuatkan kopi resep adalah jika dia nedet atau belum diambil, atau diambil hanya sebagiannya saja. Misalnya ada 30, det 15. Itu bisa kita misalnya di resep diminta 30 tetapi pasiennya meminta hanya setengahnya saja, itu bisa kita buatkan kopi resepnya. Kemudian untuk kopi resep itu tidak mengandung bahan narkotika, psikotropika, daftar G pada resep asli. Tidak mengandung bahan narkotika, psikotropika atau daftar G pada resep aslinya. Pun jika kondisinya pasien tidak cukup dananya untuk bisa menebus seluruh resepnya, padahal di dalam resepnya itu ada narkotika, bisa tidak kita tetap layani? Oh, tidak bisa nih Pak, ini harus diambil seluruhnya dengan kondisi tadi pasiennya duitnya kurang, gitu ya. Jadi masih bisa kita layani, tetapi sampaikan informasi kepada pasien bahwa sisanya Bapak wajib atau harus menebusnya di apotek ini lagi Pak, tidak bisa di apotek yang lainnya. Karena narkotika dia akan berpengaruh nanti ke pelaporannya. Oke, pada kopi resep, nama obat disalin sesuai dengan resep aslinya, kecuali ada jenis obat yang namanya atau jumlahnya diganti dengan persetujuan dokter, maka pada kopi resep ditulis nama dan jumlah obat yang diganti, ya. Intinya namanya adalah salinan, artinya salinlah sesuai seluruhnya seperti yang tertulis di resep aslinya, kecuali jika ada perubahan nama ataupun jumlahnya di mana kondisi tersebut telah disepakati sama dokternya. Jadi TTK, apalagi apoteker, itu tidak bisa asal mengganti saja tanpa ada persetujuan dari dokternya dan juga pasiennya. Keumumannya itu nanti kejadian dia dagang yang berbeda, misalnya seperti itu, ya. Dagang yang ditulis di resep, obat dagang yang ditulis resep tidak tersedia di apotek yang ditebusnya tadi. Jadi diganti tetapi isinya sama. Tetapi itu juga harus ada persetujuan dari si dokter ataupun dan si pasiennya. Nah, ini adalah format dari kopi resep. Format ataupun juga bagian-bagian kopi resep yang membedakannya nanti dari resep, ya. Yang pertama itu selain memuat semua kelengkapan yang termuat di resep asli, kopi resep harus memuat juga nama dan alamat apotek. Nama dan alamat apotek. Di yang resep offline itu adalah format lengkapnya, ya. Jadi dari suatu apotek dia punya praktek dokter dan disatukan lembarnya, baik itu nanti kopi ataupun resep aslinya, ya, dari si dokter penulisnya tadi. Artinya dokter bersedia menggunakan format yang telah didesain sama apotek, ya. Kemudian nama dan nomor SIK apoteker, pengelola apotek, ya. Jadi apa itu adalah apoteker, pengelola apotek. Yang pertama pembedanya, jika di resep itu adalah data dokter wajib ada, di kopi resep data apoteker pengelola apoteknya itu yang wajib ada, ya. Format dokternya ya boleh juga, tetapi wajib ada tambahan apotekernya. Jadi ada dua person, ya. Di resep itu hanya dokter saja, di
Di kopi resep itu boleh ada dokter dan wajib ada data apoteker. Kemudian tanda tangan atau paraf apanya itu nanti ketemunya di bagian bawah ya. Kemudian yang keempat di sini adalah jadi kita urutkan saja. Yang pertama itu adalah data administratif dari, kalau di resep itu wajib hanya data dokter. Kalau di kopi resep itu wajibnya adalah data apoteker, boleh ada data dokter. Kemudian yang kedua adanya tulisan kopi resep atau salinan resep. Di resep kan tidak ada ya. Nah, itu pembedanya. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya tanggal penulisan resep. Ini juga tidak ada di resep. Ya, tanggal penulisan kopi resepnya ini. Maaf, ini adalah tanggal resep aslinya ya, yang akan kita copy. Ya, jadi pembedanya itu adalah tanggal resep. Kalau di resep asli itu tidak ada tanggal, maksudnya adalah tanggal. Kalau di resep memang ada tanggalnya, tetapi itu adalah yang memang dari si dokternya. Nah, kalau pada saat di kopi resep itu tanggal kapan dia masuk di apotik itu resepnya. Kalau bisa di tanggal yang sama ataupun di tanggal yang berbeda, dan ada nomor. Kalau resep kan tidak ada nomor ya. Nah, penomoran ini adalah untuk data dari si apotek. Dari dalam sehari itu berapa resep dia yang masuk ya. Jadi ada penomoran resepnya. Itu pasti setiap resep yang masuk pasti akan dikasih nomor. Yang keempat itu adalah adanya tanda det ya, atau nedet, tapi keumuman yang diberikan itu adalah detur, artinya sudah diberikan ya. Yang kelima itu adalah adanya tanda PCC, Pro Copy Conform, artinya ditulis sesuai dengan resep aslinya. Di sini tanggal penulisan kopi resep, kemudian di sini adalah nama apotekernya, dan di sini adalah paraf dan ataupun tanda tangan apoteker ataupun AA-nya. Ya, jadi sudah ada 5 pembedanya dengan si resep. Mungkin kalau masih bingung bisa kita kembali lagi ke resep. Ya, jadi bisa dilihat di sini data administratifnya untuk resep itu adalah dokternya saja. Kalau untuk kopi resep itu boleh ada dokter dan wajib itu adalah apotekernya. Kemudian yang kedua, lihat ini adalah tanggal penulisan resep aslinya. Kalau di sini adalah tanggal penulisan kopi resep ini pada saat si resepnya masuk ya, ataupun kopi resepnya lagi. Dan yang ketiga itu adalah adanya tanda kopi resep. Kalau di resep itu tidak ada instruksi apapun, langsung saja resipe ya. Kemudian itu adalah tanda det ya. Ini adalah namanya tanda tutup resep ya, det orik, det 7, det 8 gitu ya. Nah, ini adalah tanda tutup resep. Kalau di resep itu hanya tanda garis saja, kemudian ada paraf dokter ya. Mungkin di sini kurang, di sini garis dan ada paraf dokternya. Yang kelima itu adalah tanda PCC dan paraf si apoteker. Kalau di resep asli itu adalah si dokter semuanya yang berwenang ya. Jadi ini tanda tutup dan paraf si dokternya tadi. Selesai untuk resep. Sudah kelihatan ya bedanya? Sudah bisa diketahui ada 5 perbedaan antara resep dengan kopi resep. Kita akan ini tadi resepnya ada tanda iter ya. Nanti kita akan masuk ke bagian itu. Kita lanjut dulu resep yang materi lainnya. Oke. Nah, ini yang Ibu bilang tadi ya. Kalau dia narkotika mau dibuat kopi resep itu boleh, tetapi kita sampaikan kepada pasiennya bahwa kopinya ini atau sisa obatnya itu harus diambil pada apotik yang sama ya, di mana dia resep aslinya berada. Oke, kita akan masuk ke resep iter ya. Jadi kalau yang kopi resep biasa ini dia tanpa ada tanda iter ya. Tadi kan kondisinya adalah kopi resep itu bisa kita buat, TTK buat jika ada permintaan dari dokter. Nah, ketahuannya permintaan dari dokternya adalah adanya tanda iter. Artinya jika tidak tanpa tanda iter, pasien mengambil full, tidak wajib kita tuliskan kopi resep kecuali pasiennya yang minta.
Oke, kita lanjut dulu ke kopi resep dengan tanda ITER. Tanda ITER itu artinya adalah perulangan, artinya boleh diulang. Dan kalau ITER 3 kali, boleh diulang 3 kali dari resep aslinya. 3 kali dari resep aslinya. Berapa kali berarti pasien bisa menebusnya? 3 kali dari resep aslinya. Berarti resep asli 1 ditambah 3 kali perulangan itu adalah 4 kali. Jadi pasien bisa menebus resepnya ini sebanyak 4 kali. Kita lihat di kolom sebelah kiri ini adalah, oke, ini ada keterangannya, pasien dapat menerima obatnya 4 kali, 1 kali resep asli dan 3 kali mengulang dengan menggunakan kopi resep. Ya, ini adalah resep aslinya. Pengambilan pertama kita lihat tanda ITER tidak berubah. Jadi catat, tanda ITER itu tidak boleh berubah, ikuti sesuai resep aslinya. Yang dirubah adalah tanda tutup resep. Tanda tutup resepnya yang pertama itu adalah det orig, detur original, diberikan sesuai resep aslinya yang pertama sekali gitu ya, det orig. Keterangannya, resep baru ditebus pertama kali, pada kopi resep ditulis detur original, artinya baru diberikan resep aslinya. Pasien dapat mengulang menebus 3 kali lagi. Oke, kita lanjut ke kopi resep kedua. Tanda ITER sekali lagi tidak dirubah ya. Kemudian tanda tutup resepnya itu adalah det 2 kali ya. Jadi kalau untuk di sini dia kasih contohnya det 2 kali. Kira boleh seperti ini dulu ya. Det 2 kali artinya dia sudah pengambilan yang kedua kali. Kemudian pengambilan ketiga det 3 kali dan pengambilan keempatnya itu adalah det 4 kali. Ya, jadi di sini kenapa langsung det 2? Karena det satunya itu digantikan sama det orig. Ya, sehingga ketahuanlah bahwa ITER 4 kali, ITER 3 kali itu adalah jumlahnya 4 kali diambil dari ketahuannya di sini. Detur 4 kali. Artinya sudah diberikan 4 kali. Ataupun boleh seperti ini. Kalau yang keduanya ini det 1 kali, yang ketiganya det 2 kali, yang ketiganya det 3 kali. Jadi sudah sama dia di sini ITER 3 kali. Ketahuannya di sini adalah ITER 3 kali. Jadi pemahamannya adalah sudah diberikan seluruhnya 4 kalinya ataupun sudah diberikan ketiga kopi resepnya. Ya, kalau det 3 kali dimulai dari det 1 kali setelah det orig itu boleh. Artinya seorang DTK pemahamannya adalah seperti itu ya. Saat mau menerima kopi resep ini ITER 3 kali, det 2 kali. Nah, di sini kalau dia di apotek yang sama mungkin bisa kita lihat resep aslinya. Kalau di apotek yang berbeda pemahamannya adalah detur 2 kali. Ini sudah diambil 3 kali jadinya nih kan, dan dia hanya punya jatah 1 kali lagi. Jadi mungkin akan lebih baiknya itu adalah det 1 kali. Jadi setelah det orig adalah resep asli. Kopi pertama itu adalah det 1 kali, kopi kedua detur 2 kali, dan kopi ketiga detur 3 kali. Jadi DTK manapun yang membaca resep itu tahu maknanya. Ya, kalau detur 2 kali ini sudah diambil 2 kali dari 3. Detur 2 kali sudah diberikan 2 kali ya. Bisa juga ya, tinggal 2 kali lagi. Kalau dia det 1 kali dari 3, itu masih ada det 1, 2 dan det 3. Oke, pada saat pasien menebus obat yang keempat kalinya, pada kopi resep ditulis detur 4 kali, kopi resep berikutnya sudah tidak berlaku lagi. Ya, artinya pada saat kopi resep yang terakhir sudah ada ITER 3 kali dan detur 4 kali, jika resep ini masih juga dimasukkannya ke suatu apotek untuk ditebusnya, DTK tidak wajib melayaninya. Karena apa? Karena resepnya sudah selesai, kopi resepnya sudah selesai dan tidak perlu dikerjakan lagi. Tetapi jika pasiennya meminta juga, baiknya disarankan seperti tadi ini, konsultasikan lagi ke dokternya apakah masih bisa dilanjutkan dengan resep yang sama atau tidak. Jadi kita juga wajib memberikan edukasi kepada pasien tentang kondisi resepnya ini ya. Tanda detur berarti pasien tahu nih
berarti dokter tahu nih kondisi pasiennya akan terjadi perulangan kondisi penyakitnya tadi, jadi oke lah dikasih 3 kali perulangan, ataupun jika kondisinya nanti dia keluar kota atau kemana gitu ya, yang akan menyulitkan dia mengambil obatnya, dan kalau diambil sekali semua biayanya terlalu besar. Nah, ada banyak beberapa pertimbangannya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Silakan diulang-ulang lagi ya. Kopi resep dengan tanda ITER ini merupakan kondisi ataupun pertanyaan yang akan sering ditanyakan nanti pada saat ujian ataupun pada saat ujian akhir programnya ya, untuk menyelesaikan studi A5 dia farmasinya ya. Masih sering Ibu tanyakan pada saat ujian akhir program ya. Jangan sampai lupa dan wajib diingat di dalam kepala. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.